warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, anak solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, ya kita bertemu lagi ya di pembelajaran kita di pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca bismillah tadi, pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, di pembelajaran pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Mari kita baca dulu teks yang ada di layar. Rekreasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita, semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi, biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluhan ribuan, bahkan sampai ratusan ribuan. Nah, antum tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi ataupun di mana saja ya. Antum pernah melakukan jual beli, entah itu di pasar, entah itu di warung dekat rumah, dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Ya, salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan, di mana misalnya teman-teman membeli barang yang harga barangnya itu lebih kecil daripada uang yang antum bawa. Misalnya harga barangnya Rp1.500. Nah, antum membawa uangnya 2.000, maka di situ kita harus mengetahui cara mengurangkannya dan kita bisa mengetahui kembalian dari barang yang kita beli tadi. Nah, jadi salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kita pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Lanjut. Nah, ayo berlatih. Nah, di sini Ustadz mempunyai contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurang 1.254. Nah, kita kemarin waktu penjumlahan secara bersusun ke bawah sudah belajar bahwa 5.478 kita taruh di atas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian pengurangannya yang 1.254 kita taruh di bawahnya dan harus sejajar. Nah, masih ingat teman-teman mulai dari mana kita mengurangkannya? Ya, dari sebelah paling kanan. 8 dikurang 4, 4. 7 kurang 5, 2. 4 dikurang 2, 2. 5 dikurang 1, 4. Maka hasil dari 5.478 dikurang 1.254 sama dengan 4.224. Insya Allah teman-teman semua bisa ya. Nah, untuk di sini ada latihannya. Silahkan dikerjakan bersama Abi atau Uminya ya. Silahkan teman-teman kerjakan sendiri dulu. Kalau masih ada yang belum bisa, silahkan ditanyakan ke Abi Uminya. Oke? Nah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Setelah belajar pengurangan tanpa teknik meminjam, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, di sini ada contohnya. Pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini ada 4.249 dikurang 1.926. Nah, seperti yang di atas tadi, kita masukkan, kita taruh 4.249 ke sini. Kemudian yang bilangan yang dikurangkan itu kita taruh ke bawahnya. Nah, seperti ini, seperti tadi sejajar. Silahkan kita coba kurangkan. 9 dikurang 6, 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian di sini 2 dikurang 9. Nah, 2 dikurang 9, teman-teman, itu tidak bisa dikurangkan karena 2 itu angkanya lebih kecil daripada 9. Jangan teman-teman nanti teman-teman balik 9 dikurang 2. Nah, hasilnya pasti akan salah. Bagaimana caranya? Nah, kita ke bawah. Nah, silahkan lihat di sini. Ini sudah kita hitung tadi ya. 9 kurang 6, 3. 4 dikurang 2, 2.
Nah, kemudian yang di sini 2 kurang 9 itu tidak bisa kan? Nah, caranya adalah kita meminjam satu angka dengan angka yang di sebelahnya. Nah, jadi angka 4 ini kita pinjam 1. Kita taruh satunya ke sini menjadi 12. 4 ini kenapa jadi 3? Karena 4 ini kan sudah kita pinjam 1 untuk ke sini. Kemudian maka dari itu 4 dikurang 1 karena sudah dipinjam maka sisanya adalah 3. Nah, mari kita hitung kalau sudah seperti ini 12 bisa nggak dikurang 9? Ya, pasti bisa. Karena apa? 12 angkanya bilangannya lebih besar daripada 9. 12 kurang 9? 3. Kemudian di sini karena 4 sudah dipinjam 1, maka di sini sisa bilangannya adalah 3. Berarti langsung saja di sini kan sudah ada angka 3. Langsung saja dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 4249 dikurang 1926 hasilnya adalah 2332. Silahkan teman-teman mengerjakan di latihan halaman 28 ya. Nah, di sini ada soal. Teman-teman kerjakan. Silahkan pasangkan soal dan jawabannya. Silahkan teman-teman hitung dulu di sini. Baru nanti hasilnya silahkan teman-teman pasangkan. Misalnya 5176 dikurang 4328. Nah, silahkan teman-teman nanti hasilnya silahkan dilihat di sini. Silahkan diberikan garis untuk memasangkannya. Paham teman-teman? Nah, di sini ada sebuah hadis bahwa hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, dari sini teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang misalnya ada yang berjualan ataupun ada yang sering kita misalnya membeli sesuatu di pasar atau di warung, maka kita harus berbuat jujur. Misalnya nih teman-teman membeli barang, misalnya harganya 50.000. Ternyata ternyata antum membayarnya dengan uang 100.000, maka kembaliannya seharusnya 50.000. Ternyata setelah dikasihkan kembalian uangnya ternyata ada misalnya lebihan berapa, misalnya 10.000 kah atau 20.000 karena kesalahan dari penjualnya. Nah, silahkan antum semua harus jujur. Kembalikanlah uang kembalian yang memang tidak sesuai kembaliannya. Yang tadi seharusnya kembaliannya 50.000, penjualnya mengembalikan berapa tadi? 70.000. Jadi lebihan 20.000. Maka kita wajib sebagai seorang muslim yang beriman seharusnya kita berlaku jujur karena jujur itu apa kata Allah? Allah akan membalasnya kepada surga. Maka jika kita tidak jujur, kita selalu berdusta, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Nauzubillah. Ya, semoga kita semua, keluarga kita, ustadz-ustadz kita, anak-anak ustadz juga termasuk orang-orang yang jujur dalam perkataannya maupun perbuatannya. Dan semoga kita diberikan Allah atau dibalas Allah dengan surganya. Amin. Allahumma amin. Sekian pembelajaran dari ustadz hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.